this could never end well. No, it's only human, but I never learned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa Majaya dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya ingin menjelaskan laporan jurnal praktikum biologi mengenai mikroorganisme. Di sini laporan yang saya buat yaitu yang pertama, pengaruh mikroorganisme terhadap bahan makanan. Di sini ada landasan teori berupa mikroorganisme memiliki peran penting dalam prosesnya, baik yang sifatnya dapat menambah mutu produk pangan hingga yang bersifat patogen. Terdapat beberapa jenis mikroorganisme, khususnya dalam produk olahan suhu tinggi. Di sini menjelaskan mengenai landasan teori, yaitu mikroorganisme. Di sini dijelaskan bahwa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bakteri dan juga spora. Di sini spora memiliki ketahanan yang lebih besar daripada bakteri. Clostridium botulinum dan Bacillus cereus merupakan mikroorganisme yang dijumpai pada ketiga jenis pengolahan yang dipilih melalui prosedur cara pengolahan yang baik sesuai dengan HACCP akan dapat mengurangi terjadinya cemaran mikroorganisme patogen yang tercapai keamanan pangan. Di sini juga dijelaskan sejumlah mikroorganisme tertentu digunakan dalam penyediaan makanan tradisional melalui fermentasi seperti pada pembuatan yogurt, tempe, keju, dan sayur asin. Mikroorganisme juga berperan dalam proses rekombinasi DNA sehingga menghasilkan produk makanan berkualitas seperti GMO atau genetically modified organism. Di sini ada latar belakang, yaitu mikroorganisme terdapat di berbagai tempat seperti tanah, debu, air, udara, kulit, dan selaput lendir. Mikroorganisme dapat berupa bakteri, fungi, protozoa, dan lain-lain. Mikroorganisme mudah terhembus udara dan menyebar kemana-mana karena ukuran selnya kecil dan ringan. Di sini dijelaskan oleh Pelkezar dan Chan pada tahun 1988. Selanjutnya ada Laboratorium Budaya Tanaman Anggrek (DDD) Kota Batu digunakan untuk membudidayakan tanaman anggrek. Penelitian mahasiswa dan dosen termasuk bidang kultur jaringan tanaman. Selama ini kendala yang dihadapi adalah peneliti mikoli tingkat kontaminasi tercapai 100%. Di sini ada menurut SNI, jamur adalah mikroba yang terdiri dari lebih dari satu sel berupa benang-benang halus yang disebut hifa. Kumpulan hifa disebut miselium, berkembang biak dengan spora dan membelah diri. Sedangkan menurut Genda Husada 2006, jamur adalah mikroba yang terdiri dari sel-sel memanjang dan bercabang yang disebut hifa. Jamur membentuk koloni yang menyerupai kapas atau padat. Beberapa jamur dapat langsung bersifat fotogenik dan menyebabkan penyakit tanaman dan manusia seperti yang terdapat pada media kultur in vitro dan terkontaminasi. Di sini terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya berikan adalah bagaimana pembuatan tempe yang didasari dari ragi atau jamur tempe. Di sini ada hipotesis. Yang pertama yaitu ragi atau jamur akan berpengaruh pada pembuatan tempe. Dan hipotesis yang kedua adalah ragi atau jamur tidak berpengaruh pada pembuatan tempe. Tujuan dari praktikum biologi ini adalah dapat dimanfaatkan sebagai referensi ilmiah bagi siswa atau menjadi dasar acuan bagi penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan mikroorganisme penyebab kontaminasi media kultur jaringan. Mengetahui jenis mikroorganisme yang menyebabkan kontaminasi pada suatu media dapat meningkatkan ketelitian dan ketangkasan dalam pembuatan media mengingat mudahnya suatu media yang terkontaminasi. Yang kedua, mengetahui apakah pada tempe termasuk pada mikroorganisme. Di sini kami membutuhkan alat dan bahan yaitu panci, kain bersih, saringan, lilin, korek, plastik, dan jarum. Sedangkan untuk bahannya sendiri adalah kedelai, ragi tempe, dan air. Di sini ada cara kerjanya.
Ada yang pertama, cuci kacang kedelai hingga bersih. Yang kedua, setelah itu pindah kacang kedelai ke dalam panci, lalu rebus hingga mendidih. Yang ketiga, setelah mendidih, angkat tiriskan dengan saringan sambil ditekan-tekan. Yang keempat, rebus kembali yang kedua kali selama 5 menit. Yang kelima, setelah itu, saring kembali dan remas-remas hingga membuat kulit kacang kedelainya lepas. Yang keenam, setelah semua kulit lepas, tirisan air pindah ke tempat yang luas agar bisa dijabarkan. Pastikan bahwa kulit kacang kedelai sudah lepas semua. Setelah itu, taburkan ragi, tempe, dan ratakan hingga seluruh kedelai terbaluri dan teratakan oleh ragi tempe tersebut. Yang kesembilan, adem setelah semua dipastikan merata, masukkan ke dalam tempe plastik, lalu tutup plastik dengan cara membakaran menggunakan lilin yang sudah dinyalakan apinya. Yang 10, ada tusuk-tusuk plastik yang sudah ditutup dengan jarum buat sirkulasi udara. Dan yang terakhir adalah tutup dengan kain dan disimpan di tempat yang terhindar dari sinar matahari. Untuk lebih lanjut, kalian bisa simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erva Mazaya dari kelas 12 MIPA 3. Hari ini saya ingin memberikan tutorial pembuatan tempe. Pertama, kita cuci kedelai hingga bersih. Setelah itu, kita rebus kacang kedelai hingga mendidih. Selanjutnya, saring kacang kedelai dan pisahkan dengan airnya. Di sini kita tekan-tekan kacang kedelai yang bertujuan agar bisa dipisahkannya dengan kulit arinya. Rebus lagi yang kedua kali agar kacang kedelai dengan kulit arinya mudah dilepaskan. Lalu saring kembali. Di sini kita tekan-tekan kacang kedelai agar kulit ari dan kacang kedelainya terpisah. Setelah itu, biarkan kacang kedelai mendingin dengan cara dijeberkan. Setelah itu, taburkan ragi tempe dan ratakan hingga terkena seluruh kacang kedelai. Usahakan tidak ada yang menggumpal. Masukkan kacang kedelai ke dalam plastik. Tusuk-tusuk plastik untuk membuat sirkulasi udara. Taruh di bawah kain agar tertutupi. Lalu simpan di tempat yang terhindar dari sinar matahari. Baik, dari video tersebut kita sudah tahu bagaimana cara pembuatan tempe. Selanjutnya di sini ada tabel pengamatan di mana kita membandingkan dua wadah, yaitu ada wadah A dan wadah B. Di sini wadah A yaitu kondisi awalnya berwarna coklat, sedikit kuning terang, teksturnya masih kacang, rasanya hambar, dan aromanya sedikit asam. Yang wadah B, kondisi awalnya coklat, sedikit kuning terang,
masih kacang dalam bentuk kacang, rasanya hambar, dan aromanya tidak ada bau. Yang kondisi terakhir itu ada di wadah A itu warnanya menjadi putih sedikit dominan coklat dan teksturnya bergelenjar seperti kacang pada umumnya, namun sudah terbentuk eh, seperti tempe, namun belum seutuhnya tempe. Yang rasanya ada asam dan aromanya seperti asam. Dan yang wadah B, kondisi akhirnya yaitu warnanya putih karena dominan dari jamurnya yang sudah jadi dan teksturnya lembut seperti tempe pada umumnya, rasanya hambar seperti pada tempe yang mentah kita makan, aromanya baunya seperti tempe karena sudah sempurna menjadi tempe dan dia mendapatkan eh, tempat yang baik dan menjadi cepat untuk menjadi tempe. Selanjutnya di sini ada analisis dan pembahasan. Analisis pada wadah A seperti ragi tempenya kurang merata dan sirkulasi udara kurang banyak, maka dari itu tempenya tidak jadi atau setengah jadi. Pada wadah B, ragi tempe merata dan sirkulasi udara yang diberikan pada pas serta posisi ditaruhnya tepat pada bagian tidak terkena sinar sama sekali, maka dari itu tempe hasilnya sempurna. Pembahasannya adalah berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pembuatan tempe yang membutuhkan mikroorganisme jamur memerlukan tempat, kondisi, suhu, dan kerataan yang tepat sehingga tempe bisa jadi bahan kurun waktu kurang lebih 3 hari. Pada saat kedelai dilepaskan kulitnya juga usahakan bahwa kedelai sudah terbagi menjadi dua atau tidak utuh berbentuk bulat, maka jamur sudah menjadikannya tempe. Kesimpulannya dari praktek biologi ini adalah kualitas tempe ditentukan oleh mikroorganisme yang berperan selama proses fermentasi berlangsung. Mikroorganisme utama dalam fermentasi tempe adalah Rhizopus spp, yang sekarang umumnya berasal dari salah satu jenis larut komersial. Akibatnya, keragaman Rhizopus spp yang digunakan pada fermentasi tempe mengalami penurunan. Di sini juga ada tempe membutuhkan jamur atau Rhizopus spp untuk dapat membuat dan menghasilkan tempe dengan kualitas yang baik. Kualitas tempe ditentukan melalui pengukuran tekstur warna, cita rasa, aktivitas antioksidan, dan komposisi kimia, kadar air, kadar lemak, kadar protein, dan kadar serat kasar. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka, yaitu di sini di mana saya mengambil beberapa landasan teori dan juga penjelasan mengenai mikroorganisme. Di sini terdapat lampiran, yaitu bukti di mana foto-foto bukti di mana saya membuat tempe tersebut. Di sini ada bahannya. Di sini ada tempe yang wadah A atau yang wadah gagal tidak jadi. Di sini yang wadah B. Jadi di sini mereka jadi tempe. Kurang lebihnya seperti itu, dan di sini ada video di mana saya mengolah tempe menjadi tempe orek.
Baik, presentasi dan penampilan video praktek jurnal praktikum biologi dari saya, kurang lebihnya sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.